Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up the people of the world? Where are you today? Oke, kembali lagi dengan saya Rian. Dan saya harap kabar dari teman-teman semuanya baik-baik saja. Baik-baik saja ya di rumah. Karena apa? Karena dengan kita di rumah untuk saat ini kita akan mengurangi dampak dari salah satu penyakit pandemik yang lagi viral, yaitu corona. Tapi di sini kita tidak membahas tentang corona, teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas salah satu materi di mata kuliah psikologi komunikasi. Nah, materi yang saya angkat kali ini adalah materi tentang manusia sebagai makhluk berpikir. Oke, kita tahu manusia, kalau yang dikatakan filsafat adalah manusia sebagai hewan yang berpikir. Karena yang membedakan kita dengan hewan adalah cara berpikir kita. Apabila kita menggunakan aset ataupun berpikir kita itu dengan baik, maka kita juga bisa disebut bukan hewan. Karena pikiran, akal manusia adalah aset terindah, aset teristimewa pemberian Tuhan. Oke, di materi psikologi ini ada salah satu hal, yaitu manusia sebagai makhluk berpikir. Manusia cenderung berpikir, siapa yang mengatakannya, bukan apa yang dikatakannya. Teori yang memberikan perhatian pada masalah ini adalah teori elaborasi atau ELT, Elaboration Likelihood Theory, yang dikembangkan oleh Richard Petty dan juga John Cacioppo. ELT, teori mengenai persuasi, karena mencoba memperkirakan kapan dan bagaimana individu dapat atau tidak dapat dibujuk pendiriannya melalui argumen ataupun pesan yang disampaikan. Jadi pada hal ini adalah bagaimana cara kita untuk mengaruhi orang lain melalui argumen-argumen ataupun melalui pesan, dan juga ditangkap oleh pesan dan juga argumen dari orang yang kita pengaruhi. Lebih tepatnya, teori ini adalah cara untuk mengevaluasi informasi dengan cara pemikiran kritis. Cara memprosesnya itu terdapat dua step ataupun dua stage. Yang pertama yaitu melalui jalur sentral atau elaborasi pemikiran kritis. Jadi kita melewati jalur tengah ataupun jalur sentral untuk mempengaruhi orang tersebut. Yang kedua adalah melalui jalur periferal ataupun jalur pinggiran. Melalui jalur pinggiran pemikiran orang tersebut kita lewati ataupun kita duduki pemikiran tersebut. Dengan adanya hal itu, mungkin di sini saya akan mengutip dari salah satu teorinya Antonio Gramsci yang mengatakan bahwasanya ketika kita akan mempengaruhi seseorang, maka kita harus menghancurkan dominasi orang tersebut. Bagaimana cara menghancurkan menghancurkan pemikiran orang tersebut ataupun dominasi orang tersebut? Maka kita harus menggunakan teori hegemoni. Teori hegemoni itu ya seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu menghancurkan dominasi orang tersebut. Oke, selanjutnya di berpikir periferal terhadap perubahan tingkah laku ini sangat sedikit ataupun sangat minim untuk dilakukannya. Cara mudahnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsistensi. Yang kedua adalah sosial, di mana dengan adanya hubungan sosial, dengan adanya interaksi sosial atau yang lainnya, itu akan mempermudah menggunakan cara periferal. Yang kedua adalah kesukaan. Yang ketiga adalah kekuasaan, kelangkaan, dan tanggapan. Jadi pada akhirnya adalah tetap pada tanggapan. Pada intinya, menurut ELT, menggunakan pikiran kritis atau tidak itu tergantung dari dua faktor. Dua faktor tersebut, yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kemampuan. Dari motivasi berpikir dan juga kemampuan kekuatan argumen itu sebenarnya berkesinambungan atau berhubungan. Ketika kita mengatakan motivasi berpikir, maka harus ada yang namanya belajar, motivasi belajar. Motivasi belajar dari mana kita dapatkan? Itu juga dari rangsangan-rangsangan dari beberapa hal. Dengan adanya belajar, motivasi berpikir, itu maka akan menghasilkan sebuah hal kemampuan ataupun kekuatan berargumen. Nah, belajar kita di sini bisa melalui membaca, bisa melalui data-data, bisa melalui fakta, penggalian data, dan juga beragam macam caranya.
Dan kekuatan berargumen ini itu akan menghasilkan sebuah hal ataupun dari sudut pandang apapun, apa yang kita bicarakan itu selalu mendasari sebuah fakta ataupun mendasari sebuah data. Nah, mungkin pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah kita harus selalu melatih diri untuk menjadi kritis dalam memberikan penilaian untuk sebuah informasi. Jadi kita tidak mudah terhegemoni, kita tidak akan mudah terprovokasi ataupun tidak percaya dengan adanya hoax seperti itu. Karena dengan kemampuan kita berpikir, maka kita tidak lagi bisa dikatakan sebagai hewan. Karena yang membedakan hewan dengan manusia adalah cara berpikirnya. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk pertanyaannya ataupun yang lainnya nanti ditulis di komen di bawah ini. Juga jangan lupa subscribe dan juga like. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa senyum, jangan lupa nyapa @nadbinatlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.